Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu kedua kita di bulan Juli dengan tema Change Your Mind, Guide Your Heart. Change your mind, guide your heart. Ubah pikiran kita dan kemudian jaga hati kita. Peperangan terbesar manusia bukanlah perang dunia. Peperangan terberat kita bukan melawan iblis. Sekalipun banyak orang berpendapat bahwa melawan iblis adalah peperangan terberat. Tetapi peperangan terbesar dan terberat kita adalah melawan pikiran kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Pikiran kita bisa menyerang kita setiap saat dengan pikiran yang negatif. Sekalipun kita tidak menghendaki pikiran negatif itu muncul di dalam pikiran kita. Sekalipun dia orang yang taat beribadah, tetapi pikiran kita selalu menguasai kita. Pikiran negatif selalu muncul. Sekalipun yang ditampilkan baik, tetap ada negatifnya. Makanya banyak orang berpikir dan punya filosofi lingkaran, dan kemudian ada hitam dan putih. Di dalam setiap putih pasti ada titik hitamnya. Di dalam setiap hitam pasti ada titik putihnya. Karena memang pikiran kita tidak bisa kita kontrol. Yang pernah memikirkan hal negatif katakan saya. Kita semua pernah. Sekalipun kita berusaha untuk menolak pikiran negatif, kita tetap punya pikiran negatif, sekecil apapun. Dan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih tetap berperang dengan pikiran kita. Itulah kenapa Metro Church mengambil tema Change Your Mind, Guide Your Heart. Kami rindu supaya jemaat Tuhan akan terus memperbaharui pikirannya setiap hari. Dan kemudian tetap menjaga hatinya. Kita akan terus berperang. Dan kalau kita masuk di dalam peperangan, kita pastikan sesuai dengan janji firman, kita pasti menang. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jika kita orang percaya, maka mau tidak mau kita pasti terlibat di dalam peperangan yang sering kita sebut dengan peperangan rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Cubit teman kiri kananmu. Kalau dia masih sakit, dia bukan lawanmu. Dia sahabatmu. Ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena itu perlengkapan kita harus perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata rohani. Kita membutuhkan senjata rohani supaya kita bisa tetap berdiri teguh dan menang
di dalam pertempuran rohani. Pikiran kita merupakan pertempuran kita setiap hari, setiap saat, setiap detik kita bertempur dengan pikiran kita. Karena melalui pikiran kita akan menentukan apa yang kita akan lakukan. Melalui pikiran kita akan menentukan kita mau melakukan apa, melakukan yang benar atau tidak. Kalau kita dirasuki dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita terus memperlengkapi pikiran kita dengan pikiran Kristus, maka kehendak kita dan apa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan kehendak Kristus. Yang percaya bilang amin. Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Saya mau pakai King James Version supaya kita bisa lihat apa yang tertulis di dalamnya. King James Version berkata demikian. For as he think in his heart, so is he. Karena sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Pikiran kita akan menentukan siapa kita. Apa yang akan kita lakukan, itu ditentukan oleh pikiran kita. Bagaimana Anda berpikir, apa yang terlintas di dalam pikiran Anda akan menentukan siapa Anda. Apakah pikiran kita tertuju kepada Kristus atau pikiran kita tertuju kepada dunia? Pastor, saya sudah jadi Kristen dari kecil. Pikiran apa yang perlu saya rubah? Kenapa saya harus merubah pikiran saya? Apakah saya harus menjadi seperti orang lain dengan pikiran orang lain? Engkau tidak perlu menjadi seperti orang lain. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, kita perlu mengubah pikiran kita. Karena ada dua hal, dua bagian kebenaran yang dicatat oleh firman Tuhan. Kenapa kita harus mengubah pikiran kita? Bagian yang pertama, kenapa kita harus memperbaharui pikiran kita, mengubah pikiran kita? Yang pertama, karena pikiran daging kita bermusuhan dengan kehendak Allah. Itu kata firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Versi bahasa Inggrisnya berkata begini. Because the mind of the flesh is enmity against God. Sebab keinginan atau pikiran daging kita adalah perseteruan dengan Allah. Pikiran daging kita berseteru dengan Allah. Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka pikiran kita ikut jatuh ke dalam dosa. Itu namanya fallen nature. Jadi pikiran, perasaan hati kita ikut jatuh ke dalam dosa. Dan pikiran kita yang jatuh ke dalam dosa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Roma, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya kenapa kita perlu mengubah pikiran kita, mengubah paradigma kita. Rasul Paulus berkata, apa yang aku kehendaki untuk melakukan kehendak Allah, tetapi justru apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku perbuat. Yang ku kehendaki melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah. Tetapi apa yang aku lakukan
justru bertentangan dengan kehendak Bapa. Jika kita tidak memperbaharui pikiran kita di dalam Kristus, maka pikiran kita akan terus tunduk kepada keinginan daging yang akan menghasilkan dosa. Dan kita akan terus hidup di dalam dosa yang pasti mendatangkan hukuman atas kita. Kita harus memperbaharui pikiran kita dan tunduk kepada pikiran Kristus. Itu alasan yang pertama kenapa kita perlu memperbaharui pikiran kita. Alasan yang kedua, karena pikiran kita telah dibutakan. Pikiran kita telah dibutakan. Harusnya mata yang buta ya, tetapi ternyata pikiran juga bisa dibutakan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat berkata begini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, terang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iblis akan berusaha membutakan pikiran kita tanpa kita sadari. Ilah zaman ini mulai membutakan pikiran kita, dan ketika sadar kita tidak bisa melihat lagi, kita benar-benar buta. Dia tidak membutakan kita dalam sekejap. Tiba-tiba penglihatan kita hilang, kita jadi buta, pikiran kita jadi buta. Tidak saudara, dia akan sedikit demi sedikit membutakan kita. Seperti saya baca, karena saya semua umur 40 saudara, tidak terasa umur 40. Hidup katanya dimulai saat umur 40. Tapi saya baca setelah umur 40 penglihatan kita mulai berkurang. Kita tidak akan tiba-tiba jadi buta, tetapi sedikit demi sedikit iblis akan mulai membutakan pikiran kita. Saya punya nenek, saat ini dia tidak bisa melihat lagi. Umurnya 97 kalau nggak salah. Lumayan tua. 97 dia. Saya pikir masih 70. Saya tanya, "Oma, umur berapa?" 97. Pikirannya masih tajam. Masih juga mendengar, tetapi dia tidak bisa melihat. Ketika oma saya mulai bermasalah dengan penglihatannya, kami cucu keluarga bilang sama oma, "Oma, gratis kok operasi katarak." Oma bilang, "Nyana usah Jo, biar Jo." Kami tanya, "Kenapa?" Oma mulai bilang, tuh ini ada operasi, kok lebih buta?" Dia mulai bilang orang, "Tuh ini habis operasi, dia ada balia Jo, 2 minggu kemudian mati." Tapi oma, luar biasa oma pikiran memang dirasuki dengan hal-hal yang tidak benar. Saya bilang, "Oma itu dulu, sekarang sekarang teknologinya sudah canggih." Oma bilang, "Biar Jo." Waktu itu dia masih bisa mengenal kami cucu-cucu. Dia bilang, ini. Sekarang kami kurang bagus, saya doakan Pak Oma. "Oma, siapa ini?" Itu di muka Pak Oma. Kurang bayang tuh dapat lihat. Tidak bisa melihat lagi. Dia tidak buta seketika, tetapi dia sedikit demi sedikit mulai buta, sampai akhirnya dia benar-benar buta. Kita mungkin berpikir bahwa pikiran kita tidak buta, tetapi tanpa kita sadari, iblis dengan berbagai cara usaha yang dia kerjakan, dia akan berusaha membuat kita menjadi buta. Sedikit demi sedikit kita bisa menjadi buta seketika. Tanpa kita sadari, akhirnya kita benar-benar buta.
Pada orang yang pertama dia mencuri, masih malu-malu. Dapat tahu, oh malu-malu. Tapi lama-kelamaan kalau dia melakukan itu terus-menerus, itu jadi kebiasaan dan rasa malunya jadi hilang. Di daerah kami ada orang yang demikian. Kalau mau cari, odoh tuh pacol so hilang, cangkul sudah hilang. Cari di rumahnya pasti ketemu. Ngana so ambil tuh sampai pacol. Dia bilang, tada simpang. Anjing, ayam, kalau hilang, dorang so tahu mau cari di mana. Disimpan atau diamankan. Tanpa kita sadari, maka pikiran kita mulai dibutakan sedikit demi sedikit. Makanya kita mulai melihat banyak orang yang bahkan rela mengeluarkan uang untuk membeli minuman keras. Saya lihat, promo lagi. Hebat ya, 1,5 juta 3 botol, dapat 1 botol. Luar biasa. Minuman aja seperti itu ya, 1,5 juta 3 botol plus 1 botol. Habis itu teler, besoknya sakit kepala. Kita mulai dibutakan tanpa kita sadari. Tetapi saudara, sekalipun ada 2 hal sebab pikiran kita negatif, pikiran kita dibutakan, pikiran kita bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi kabar baiknya adalah kita bisa memperbaharui pikiran kita. Yang percaya katakan amin. Kamu bisa memperbaharui pikiranmu. Satu-satunya cara untuk memperbaharui pikiran kita sekaligus menjaga hati kita adalah dengan membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita memberi makan pikiran kita dengan firman setiap hari akan memperkuat pikiran kita. Saudara, saya harus jujur bahwa datang ke gereja setiap minggu itu belum bisa cukup untuk memberi makan pikiran kita. Kita perlu memberi makan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Katakan setiap hari. Kita tidak bisa menunggu seminggu baru pikiran kita diberi makan. Apa yang kau beri makan, dia akan menjadi kuat. Kalau kau beri makan kepada pikiran yang baik, pikiran Allah, pikiran Kristus, maka hidupmu akan jadi lebih baik. Tetapi kalau engkau memberi makan kepada pikiran yang negatif, maka pikiran negatif akan menguasai kehidupan kita. Apa yang kau beri makan, dia akan menjadi lebih kuat. Siapa yang engkau beri makan setiap hari? Saya tidak beri makan setiap hari pikiran saya dengan pikiran negatif. Memang saudara, tidak ada orang yang mau memberi makan pikirannya dengan pikiran negatif. Tetapi informasi yang kita terima tanpa kita sadari, informasi-informasi itu akan mulai menggerogoti pikiran kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita mulai berpikir negatif kepada orang lain. Kita tidak tahu si A sampai ada info yang kita dengar. Dan kemudian ada orang lain yang kemudian bercerita tentang si A. Dan kita berkata, iyo kata, kita dengar le begitu. Padahal orang tidak pernah dengar, tidak pernah kenal orangnya. Iya, sering ya kita begitu ya. Kita cuma dengar, kita cuma baca, kita mulai bilang, iyo kata. Dorang bilang le begitu. Padahal kita tidak pernah mengisi pikiran kita sebenarnya dengan informasi yang negatif tentang orang itu. Tetapi kita temukan pikiran kita mengerjakan bagiannya di dalam pikiran kita. Roma 12 ayat yang kedua berkata, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus memperbaharui pikiran kita, memperbaharui akal budi kita. Katakan, perbaharui pikiranmu. Jangan kau suruh perbaharui orang lain. Baharui akan TP pikiran. Komputer boleh diinstal. Pikiran kita harus kita yang perbaharui sendiri. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami, katakan kami, memiliki pikiran Kristus. Kita punya pikiran Kristus di dalam firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena kita diciptakan menurut pikiran Kristus dan kita punya pikiran Kristus. Firman Tuhan akan membuat pikiran kita itu menjadi pikiran Kristus, selaras dengan pikiran Kristus. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita harus hidup sesuai dengan firman. Tetapi ada caranya memperkatakan firman, melakukan firman, hidup di dalam firman Tuhan supaya pikiran kita bisa berubah. Saya mau kasih ilustrasi sebentar. Saya minta izin ya. Saudara, saya bawa ini popok anak saya. Sebagai orang tua yang baik, saya tahu apa yang baik bagi anak saya. Saya tahu bahwa anak saya perlu terus mengganti popok ketika dia buang air di popok. Jadi setiap kali popoknya kotor, saya harus menggantinya. Saya tuangkan dulu air. Apakah ini popoknya bagus atau tidak? Kalau anak saya, ini popoknya rasa. Kalau anak saya buang air, sebagai orang tua yang baik, popok yang sudah kotor harus saya ganti dengan popok yang baru. Kalau saya malas, saya tidak peduli dengan anak saya membiarkan ini popok ini, biarkan saja. Tidak usah diganti, tidak usah dibuka. Susun saja dengan popok yang baru. Kering. Berikutnya dia membuat popok ini jadi kotor lagi. Dan karena popoknya kotor, saya lihat, wah sudah, kayaknya dia sudah memproduksi sesuatu. Jadi saya ganti lagi, tambah lagi dengan popok yang baru. Saudara akan berkata kepada orang tua ini, kepada saya khususnya, kamu ini orang tua yang tidak beradab. Kalau bahasa Manado, biadab. Karena pikirannya enggak dipakai. Saudara tidak bisa memperbaharui pikiranmu dengan firman Tuhan setiap hari tanpa saudara mengeluarkan pikiran yang negatif. Saudara harus berusaha menjauhkan pikiranmu dari pikiran yang negatif dan mengganti pikiranmu dengan pikiran yang baru.
setiap hari. Tidak bisa pikiran yang negatif kita timpal dengan pikiran yang baik. Setiap kali negatif, kita timpal lagi dengan pikiran yang baik. Lama-kelamaan, anakmu yang kau kasihi tetap akan sakit. Dia pasti sakit. Pikiranmu mungkin saat ini kau bergumul dan tidak pernah bisa berubah. Pastor, saya sudah baca firman, saya sudah melakukan firman, tetapi pikiran saya tetap mengarah kepada pikiran yang negatif. Kenapa? Karena kita terus mengizinkan pikiran negatif itu ada di dalam pikiran kita. Kita tidak mengubahnya, membuangnya, dan kemudian kita ganti dengan pikiran yang baru. Kita perlu mengubah pikiran kita dengan pikiran yang baru. Supaya pikiran Kristus itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita diubahkan dan orang akan melihat terang Kristus itu bercahaya atas kehidupan kita. Saya bilang tidak semua orang datang beribadah itu nasibnya sama. Kalau boleh pakai kata nasib, hidupnya sama. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia tidak membuang pikiran yang lama, dia timpal saja dengan popok yang baru. Dan berharap supaya popok yang baru, pikiran yang baru ini akan bisa menjaga kesehatan pikirannya. Tidak bisa, saudara. Kita perlu mengubah pikiran kita, cara berpikir kita sesuai dengan pikiran Kristus, sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Dan firman Tuhan akan terus menjaga kehidupan kita. Yesaya berkata, Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata bahwa firmanku yang keluar, dia tidak akan pergi dengan sia-sia, tetapi dia akan kembali dan mengerjakan apa yang telah kusuruhkan kepadanya dan pasti berhasil. Firman Tuhan pasti berhasil. Kalau saudara melakukan firman, mengubah pikiran kita setiap hari, maka hidupmu pasti akan berhasil. Engkau pasti akan menang di dalam pertempuran di pikiranmu setiap hari. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-7, Filipi 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gembalamu tidak bisa menjaga pikiran dan hatimu. Tugas menjaga pikiran, mengubah pikiran, menjaga hati kita adalah tugas kita. Firman Tuhan sudah diberitakan pagi ini. Dan saya berdoa supaya melalui firman Tuhan ini, kita akan bisa lebih kuat, semakin kuat, berdiri kokoh teguh di dalam iman kita. Dan kita mewarisi pikiran Kristus supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan, yang berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita butuh firman-Nya setiap hari untuk menolong kehidupan kita.